Pertanyaan saya pertama yang berhubungan dengan iman, karena berkali-kali dikatakan sebelum kematian Yesus, sebelum masuk masa 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 di mana Tuhan Yesus disalib, ada beberapa wanita yang mengurapi, ada yang di kepala, ada yang di kaki, ada yang menyeka pakai rambutnya, ada yang menuangkan minyak di kepala, ada yang di kaki. Jadi ada berapa Maria yang kalau di Alkitab? Itu pertanyaan pertama, Pak. Pertanyaan kedua, tadi ada juga yang udah mengangkat masalah mahkota yang akan diterima bagi orang-orang yang percaya. Tentu berbeda, Pak. Orang yang matinya karena martir, kalau menurut Islam itu mati syahid. Kalau kita bilang martir, tentu berbeda dengan orang yang hanya melakukan marturia atau melakukan diakonia, tentu berbeda, Pak ya. Nah, saya minta diterangkan ini, Pak, karena ada pengajaran yang mengajarkan bahwa ada 7 mahkota yang akan diterima di akhir zaman. Ada yang kata mahkota kehidupan, mahkota abadi, mahkota suci, kesucian, mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan, mahkota bagi pemenang, mahkota kesetiaan. Jadi minta tolong Pak, karena jangan sampai saya pribadi Pak, jangan rancu nanti ya. Misalnya kan tentu yang saya katakan tadi, seperti Stefanus, dia mengalami penganiayaan atau hamba-hamba Tuhan yang mengalami ada yang di penjara, tentu mahkotanya akan berbeda dengan kami orang-orang yang Kristen yang artinya melakukan pelayanan tetapi hanya pelayanan yang tidak sampai mengambil nyawanya, tentu berbeda Pak. Mohon diterangkan Pak ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Maksudnya mau diterangkan apanya, Pak? Macam-macam mahkota itu Pak, karena gini. Wah, itu bisa 1 minggu itu, Pak. Ya ya. Oke, kalau Jadi memang itu. jangan nanti itu lama itu kan pengajaran tafsir ya. Jadi saya kok tidak suka masuk ke sana. Jadi intinya begini saja. Intinya begini. Banyak orang itu mencari-cari yang tidak perlu cari-cari. Sekarang mau macam-macam mahkota. Itu kan tafsir ketemu tafsir kan. Dan itu pun nanti nanti di akhir zaman setelah 1000 tahun lagi, dan itu pun setelah nanti jadi penghakiman toh. Ya karena itu Nah, kan ada ayat-ayatnya Pak, bukan enggak, berarti. maksudnya enggak, Oh tapi ya buat ya apa? ya. Pengetahuan itu buat apa? Pengetahuan itu begini Pak, artinya Untuk kan apa? karena Karena dibilang kerjakanlah keselamatanmu masing-masing, mm, kan dibilang begitu, kejarlah kayak yang diajarkan, termasuk yang diajarkan oleh Paulus, berlari-lari mengejar mahkota kehidupan, ya kan, mahkota. Artinya bagi kami orang-orang percaya, kita orang-orang percaya bahwa kita dijanjikan ada mahkota, bukan berarti kita mengejar sesuatu yang tidak pasti dalam kekristenan itu, Pak. Nah, itu jadi saya ingin itu tapi yang paling pertama tadi yang pertanyaan saya tentang Maria, ada berapa Maria sih yang mengurapi? Ada yang di kaki dikatakan menyeka dengan sambil dia menangis, dia memecahkan buli-buli dan dia menuangkan di kaki, ada yang mengurapi di kepala. Apa sama Pak Maria tersebut? itu Maria yang sama tapi peristiwa yang berbeda kalau nggak salah itu ya. Ya karena Betul. Kan kalau mencari-cari dia. itu kan di Matius 26 sama Markus 14. Markus 14 itu kan di kepala ya. Iya, ada yang di kaki kan Pak ya, waktu akhirnya murid-murid bilang, kenapa sih nggak dipersembahkan aja, dijual minyak wanginya, kenapa harus dipecahkan dan itu kan barangnya mahal saat itu ya, minyak narwastu. Nah itu kadang-kadang saya pribadi udah berusaha untuk mencari Maria yang mana sih yang mengurapi di kepala. Kan ada Maria Magdala ya, dari Magdala yang mengurapi, ada yang di kepala, ada yang di kaki gitu. Apa sama Maria tersebut? Enggak, satu lagi Lukas 7.
Lukas 7 itu ada di, jadi itu dua peristiwa yang berbeda, Pak. Dua peristiwa yang berbeda Dua ya. peristiwa yang berbeda, yang satu kan di Tapi kaki, di yang Markus 14. sudah itu. Jadi ada di Matius 26, Markus 14, Yohanes 12, dan di Lukas 7 itu kan. Nah, itu adalah dua peristiwa yang berbeda. Yang satu diurapi di kepala, yang satu diurapi di kakinya. Iya. Hmm. Nah, apakah orangnya walaupun peristiwanya berbeda, apakah orangnya sama atau bagaimana, Pak ya? Sebentar ya. Saya baca dulu yang Lukas 7 ini karena yang berbeda kan yang di Lukas 7. Ya, jadi kalau yang di Matius 26, Matius 14 ini. Nah, Lukas 7 itu ada di Galilea ya kejadiannya. Lukas 7. Sedangkan Matius 26, Markus 14 itu di Betania. Ini kan. Jadi itu apa ya? Itu yang pasti perempuan yang sama, ya kan? Karena namanya kan sama Maria kan. Dan ceritanya, ciri-cirinya semua sama. Tetapi itu adalah peristiwa yang berbeda. Karena kalau kita melihat runutan ceritanya di dalam Matius yang 26 itu adalah sebuah bentar ya, kita buka lagi ya. Kalau yang saya nangkap itu adalah peristiwa yang berbeda. Yang satu itu lagi cerita tentang pemborosan minyak. Makanya si yang komplain kan Yudas. Tapi kalau di Lukas 7 yang komplain kan orang Farisi. Ya kan? Di dalam Matius Markus itu yang kepalanya diurapi, Yudas marah-marah, ngomel-ngomel karena itu barang mahal kan, harusnya kasih orang miskin. Tapi tidak disebutkan bahwa itu perempuan yang tunasusila apa segala macam. Tapi kalau kita lihat yang di dalam Lukas yang di Lukas 7 itu adalah orang Farisi yang komplain karena itu perempuan tidak baik, ya kan? Dan yang diurapi itu kakinya. Kemudian Jadi yang termasuk itu Pak, yang Lazarus juga kan, yang kalau saya baca di Alkitab dari Lazarus ada yang perumpamaan Tuhan Yesus bilang Lazarus dengan Bapak Abraham, ada yang Lazarus saudara Marta dan itu Maria. Lazarus yang berbeda itu. Lazarus itu kan bukan pengemis, ya kan? Lazarusnya Maria Marta itu mereka bisa menerima Yesus di rumahnya dan memberi tumbangan orang banyak, berarti rumahnya besar itu kan, punya rumah yang cukup besar. Nah, yang satunya Lazarus pengemis yang nggak punya rumah kan. Jadi itu jelas Lazarus yang berbeda. Ya kan? Oke. Nah, kalau Maria tadi itu orang yang sama karena Maria itu sama. Nah, yang satunya dua peristiwa yang berbeda. Jadi nampaknya yang terjadi adalah Lukas 7 dulu yang terjadi. Yang terjadi adalah Lukas 7 dulu, baru ada kejadian yang Yesus kepalanya diurapin. Tapi yang pertama itu dari pertobatan. Nah, kita ingat ada cerita wanita yang di Yohanes 7 dan 8 yang perempuan berdosa yang diampuni Yesus. Nah, saya dan saya lihat beberapa tafsir teologis pun percaya bahwa itu adalah Maria yang sama dengan Maria Magdalena dan Maria yang sama dengan Maria saudara Marta dan Lazarus. Itu yang kita pahami seperti itu. Jadi Baik. itu yang dalam pemahaman kita loh ya, karena kalau menurut saya dan pemahaman beberapa, tapi ada yang bilang oh beda ya, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya itu sama karena ciri khasnya semuanya sama. Nah itu pernah ditanyakan, itu pernah di dalam kelas juga, dan saya bilang itu sama. Dan waktu itu kita kasih bukti-buktinya, itu panjang ya, itu ternyata sama. Itu pernah saya kasih tugas untuk di kelas, ternyata itu sama.
bukti-buktinya itu jelas banget, semua sama semua ciri khasnya. Gitu ya. Nah, cuman kalau kita cari sini kan mesti tak cari satu-satu lagi kan. Buktinya ini, buktinya ini, buktinya ini. Nah, ini adalah pertanyaan yang jarang ditanyakan. Jadi memang yang tadi ya buktinya kesamaannya di mana. Nah, tapi itu sama ya. Nanti kapan-kapan saya indikan lagi deh. Kita lihat lagi mana sama enggak, dan itu sama ya. Jadi ada urutan kejadian. Ya, ada urutan kejadian. Mulanya dari si Maria ini mau dirajam oleh batu, terus kemudian dia membalasnya dengan itu tadi kan Mengurapi kaki. mengurapi kakinya kan, karena kan waktu itu kan yang diampuni banyak, dia yang ini kan yang diampuni banyak ya ucapan syukurnya banyak, mendapat kasih ya kan. Nah terus terakhir dia sudah menjadi sahabat dari keluarganya Maria ini kan. Nah kemudian setiap Yesus pergi ke Betania pasti mereka pasti tinggalnya di rumah Lazarus ini, Lazarus, Marta dan Maria. Apakah Nah, Magdala dengan Betania itu sama, Pak? Kan itu mereka tinggalnya di situ. Apa kalau tinggal di misalnya Yesus itu apakah orang Galilea? Sampai para orang Farisi pun berkata kan, pernahkah kamu baca ada nabi berasal dari Galilea? Padahal Yesus kan bukan orang Galilea, walaupun dia tinggalnya di Galilea kan. Orang Nazaret. Ya kan? Nah itu seperti itu. Ya kan? Yesus lahirnya di mana? Di Bethlehem. Jadi orang Bethlehem namanya, bukan orang Galilea. Gitu kan. Nah, terus orang Nazaret ya dia dibesarkan di Nazaret. Ya kan? Sehingga dia disebut orang-orang Nazaret. Tapi itu menjadi polemik. Kenapa? Karena Nazaret kan tidak ada Galilea kan. Tidak ada nabi dari sana. Makanya Yesus ditentang. Ya memang Yesus bukan nabi. Ya kan? Tapi di dalam Yesaya 22 ayat 1 disebut Hanotsri. Karena memang adalah Hanotsri atau Nazaret, artinya keturunan dari Isai. Isai bapaknya Daud. Ya kan? Nah, jadi kelahiran dengan asal-usulnya, dengan tempatnya dia tinggal, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Kayak Simon, orang Kirene. Kita ingat ya Simon Kirene kan? Itu kan dari Simon Kirene. Orang mana sih dia itu? Apakah dia benar-benar orang tinggal di Yerusalem? Dia kan tinggal di Yerusalem, ketemu Yesus kan waktu Yesus salib. Simon dari Kirene, ya kan, Simon orang Kirene itu kan. Tapi kan dia dari Kirene, bukan dari Yerusalem, tapi dia tinggalnya saat itu di Yerusalem. Nah itu seperti itu. Jadi walaupun tinggal di Betania, bisa nggak dia dari Magdala? Bisa saja Maria dari Magdala, karena ada banyak sekali Maria di Betania. Memang cuma satu Maria, makanya disebut Maria dari Magdala. Ada banyak sekali Yesus. Nah, Yesus yang dari Nazaret, kan begitu kan? Kan kebetulan sama-sama di Yerusalem kan? Nah, Yesus yang dari Nazaret. Nah, seperti itu. Tapi apakah Yesus benar-benar lahir di Nazaret? Belum tentu juga. Tapi kebetulan disebutkan di Alkitab, maka pergilah ia ke Nazaret sehingga sesuai dengan nubuatan para nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Ia akan disebut orang Nazaret, padahal lahirnya nggak di Nazaret kan, tinggalnya di Nazaret. Tetapi apakah kemudian Yesus itu benar-benar orang Nazaret? Enggak loh, ya kan? Dia tetap akan disebut apa? Dari Bethlehem, karena lahirnya di Bethlehem. Makanya Yesus sama Maria waktu sensus itu dia harus pergi ke kota asalnya, yaitu Bethlehem, kota Daud. Nah itu begitu cara membacanya. Tapi kemudian orang-orang berpikir Yesus itu lahir di Nazaret. Karena apa? Karena waktu itu kan dari Bethlehem kan Yesus dibawa ke Mesir. Ya kan? Dan kurang lebih itu 3,5 tahun dibawa ke Mesir itu. Dan baru balik lagi. Ya itu kira-kira gitu ya. Baik, Gitu. baik. Jadi Oke. harus kita membedakan antara kota itu nanti
historis, lebih banyak ke historis ya, lebih ke historis. Kalau saya tetap lebih setuju sama. Nah, berdasarkan bukti-buktinya yang tadi kesamaan-kesamaan. Dan hati-hati dengan kata Maria dari Magdala. Apakah berarti dia nggak tinggal di Betania? Oh, boleh dong, boleh saja. Nah, itu sama nanti dengan beberapa kejadian. Ya tadi salah satunya Yesus orang Nazaret. Apakah Yesus lahir di Nazaret? Oh tidak, dia tinggal di Nazaret, ya kan? Tetapi orang-orang berpikir dia lahir di Nazaret, makanya si orang-orang Farisi juga ngomong, mana ada nabi dari Galilea, orang Galilea itu, ya kan? Jadi ya itu tadi pola nubuatan itu. Tapi saya yakin itu ditulis dengan sebuah maksud dari Magdala, dari Betania, itu untuk menunjukkan sesuatu. Nah itu nanti ada lagi, saya belum pernah memikirkan untuk ke sana ya. Tapi suatu ketika nanti itu semua yang di Alkitab, ya ini begitu kita lewat nanti, itu ternyata ada tujuannya kenapa harus ditulis dari Magdala. Maria dari Magdala, kenapa harus ditulis begitu? Nah, kenapa? Nah, itu nanti Tuhan akan kasih satu demi satu. Firman Tuhan itu terlalu dalam, terlalu besar, terlalu banyak. Jadi kalau sudah tahu ini, didalamin lagi, minta remah sama Tuhan. Karena Maria dari Magdala itu sebuah ungkapan yang powerful. Ya, kenapa disebut Magdalena kan? Betul. Nah, Ya karena itu gini Pak, dengan perkiraan kan Pak Paulus sekarang kan berada di Eropa yang dimana bahwa untuk literatur segala-galanya tentang isi Alkitab itu tentu banyak di sana. Justru ini menjadi PR saya. Saya malah iya ya. Kenapa? Saya tiba-tiba kepikir, kenapa ya harus Maria Magdala? Kenapa gini, Pak, disebut Magdala? Ya kan? Karena kita sering tiap hari ya ada mesbah dalam keluarga, mesbah doa. Jadi kita sering bahas itu sehingga terjadi tanya jawab antar kita juga gitu Pak. Ada berapa? Harusnya begitu cari Magdala, makanya tadi ikut kelas evangelis dia nanti tak jadi bahasa aslinya. Di bahasa aslinya terus jadi bagaimana cara menelusuri historis kritisnya. Nah, nanti dari situ kita akan mengerti kenapa ya. Akan tanya mengapa ya. Kenapa, apa mau Tuhan mau ngomong? Misalnya nih kata, kenapa jumlah ikannya harus 153 sih? Misalnya begitu kan. Betul. Kenapa sih? Nah itu kan. Karena setiap angka dalam Alkitab itu ya, ada rahasianya, betul dan Pak. semua nama dalam Alkitab ada artinya. Iya betul. Nah, jadi ini memang bagus sekali. Kenapa Magdala ya? Kenapa Betania ya? Iya, sehingga akhirnya kalau orang yang hanya cuma membaca sepintas selalu akan terjebak. Oh ini dari Betania, ini dari Magdala, sehingga dipanggil Maria Magdalena. Yang satu adalah saudaranya Lazarus, tentu akan terjebak di situ. Makanya daripada kita terjebak ya saya bertanya ke Pak Paul yang tentu untuk referensinya banyak banget karena di Eropa itu sangat komplit Pak. Kalau menurut ini saya itu, dan kemarin saya diskusi dengan teman-teman juga, diskusi tentang Maria ini Maria yang sama. Cuma intinya tadi, sekarang pertanyaan baru buat saya, mengapa harus Magdala? Mengapa harus Magdala? Karena itu berarti sesuatu. Dan kenapa dia harus perempuan yang tidak baik? Ya kan? Baik, ini makasih banyak Pak Paul. Ya. Ini juga menjadi tiba-tiba sering ada kepikiran mengapa ya? Mengapa harus Magdala? Ini justru pertanyaan baru. Dan nanti ketika saya tidur, ketika saya baca, nanti tiba-tiba ada sesuatu. Ya kan? Misalnya waktu kenapa Abraham harus jadi Abraham? Sarah harus menjadi Sarah. Nah, itu semua ada ininya, ada rimanya di dalam Alkitab. Alkitab kan sebuah tulisan hikmat dan punya makna dalam setiap kata, dalam setiap nama, dalam setiap angka. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu ditulisnya. Ya, apalagi kalau baca Yohanes itu sengaja itu dibikin seperti itu. Ada pada skematrianya. Yang Yohanes juga sama ya. Surat-suratnya Yohanes itu khusus
Makanya nggak disebut sinopsis karena beda sendiri. Cerita tentang Maria juga, cerita Maria yang tunasusila itu juga cuma dari Yohanes kan? Betul. Hanya di Nah itu. Yohanes. Oke. Anyway, tapi intinya itu dulu ya, sampai situ dulu. Makasih Jadi banyak kalau Pak tanya Paul. sama-sama, cuma itu kisah yang berbeda ya karena ada urutan kisahnya tadi. Iya.